warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ismi Erna Dwi Danilo, anak talibah Jami'ah Asy-Syaikh Al-Hajj Abdul Wahab Rasulullah fi qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah marhala ats-tsalitsah. Samahat al-fadhilah al-Ustadz Abdul Wahab Rasulullah al-Mansir wa jami' musyahidin al-kiram. Wa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, isma'u li al-muqaddimah lakum 'an al-maqalah al-basitah tahta al-mawdu' analisis aliran Khawarij. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aliran Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yakni kharaja yang berarti keluar. Sedangkan secara istilah Khawarij ialah pengikut atau sekte Ali bin Abi Thalib yang keluar barisan karena tidak sepakat dengan keputusan Ali yang saat itu menerima arbitrase atau tahkim pada perang sivil di tahun 37 Hijriah bersama dengan kelompok Buhod yaitu kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dalam hal persengketaan khalifah. Khawarij itu juga mempunyai nama lain yakni kaum Harurah. Mengapa demikian? Karena Khawarij sendiri itu berada di desa Harura yang dekat dengan kota Irak. Jadi, kaum Khawarij adalah sebuah kaum yang beranggotakan kurang lebih 12.000 orang kala itu, yang mana mereka ini memberontak dengan Ali karena Ali menerima yang namanya arbitrase atau tahkim yang menyebabkan Ali turun dari jabatan kekhalifahannya. Adapun kelompok Khawarij ini kontra dengan Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan mereka beranggapan bahwa semua orang Islam yang bukan masuk sekte Khawarij itu dianggap kafir dan halal darah serta kekayaannya. Perlu diketahui bahwasanya aliran Khawarij sangat menjunjung tinggi dari la hukma illallah, bahwasanya tidak ada hukum kecuali dari Allah, sehingga mereka menafikan yang namanya sunnah, qiyas, ijma dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri aliran Khawarij. Khawarij itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, mereka mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak segolongan dengan mereka. Yang kedua, Islam yang benar menurut mereka ialah Islam yang mereka pahami dan mereka amalkan. Kemudian yang ketiga, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka itu perlu didoktrin dengan paham-paham Khawarij. Dan yang keempat, pemuka agama atau pemerintah yang tidak sejalan dengan pendapat mereka itu dianggap sesat. Dan yang kelima, mereka sangat fanatik terhadap kaumnya, terhadap sekte Khawarij sendiri. Mereka sangat fanatik. Lantas, bagaimana hasil ajaran teologinya sekte Khawarij? Jadi, ajaran teologi Khawarij itu ada tiga. Yang pertama, orang mukmin yang berbuat dosa besar itu dijudge atau dihukumi sebagai kafir. Kemudian yang kedua, ibadah itu masuk terhadap atau masuk dalam ranah keimanan, karena iman menurut mereka itu tidak hanya meyakini dengan hati dan ikrar secara lisan saja, tapi dengan perbuatan amal-amal ibadah itu masuk dalam ranah keimanan. Kemudian yang ketiga, yakni anak-anak kecil kafir yang meninggal di waktu kecil, mereka dihukumi masuk neraka. Kemudian dalam sistem ketatanegaraan, mereka aliran Khawarij ini dianggap cukup demokratis karena untuk menjadi imam dalam sekte Khawarij itu tidak harus ahli baitnya Rasulullah dan juga bangsa Quraisy, tetapi mereka yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus wirahi. Dua, zuhud. Yang ketiga, takwa. Dan yang keempat, tidak berbuat kesalahan dan juga dosa. Kemudian, dalam aliran ini, mereka boleh untuk tidak menaati kepala negara yang mereka anggap zalim. Nah, untuk kaum Khawarij sendiri itu mempunyai beberapa sekte. Yang pertama, ada kaum Muharrimah. Yang kedua, ada kaum Al-Azhariyah. Kaum Al-Azhariyah ini kaum yang dinilai paling
kafir ketika pelaku dosa ini membayar hak. Kemudian ada yang namanya kaum Al-Ibadiyah. Kaum Al-Ibadiyah ini kaum yang dianggap paling moderat sehingga mendekati Sunni. Ada ini syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.